Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah kembali atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Pada program kami Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu azan Isya bersama Al-Ustadz Robianto Ibrahim STI yang sudah bersama kita. Kami mohon maaf karena 2 malam kami tidak bisa hadir bersama para pendengar. InsyaAllah tidak mengurangi rasa cinta para pendengar untuk senantiasa mendengarkan Mohima Isya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Ustadz menggunakan waktu yang kurang lebih 30 menit ke depan. InsyaAllah ini akan bisa bermanfaat bagi kita sekalian dan juga kepada kami berdua yang hadir di radio untuk berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar materi juga di luar materi juga bisa, dan siapa tahu di antara Bapak Ibu yang akan jadi juga sebagai narasumber lewat line telepon, boleh kami persilahkan. Kita akan langsung bersama Pak Ustadz di malam hari ini. Dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di tempat ini di hari yang mulia, di Sayyidul Ayyam, di malam Jumat. Kita berjumpa lagi dan kemarin kita telah membahas tentang racun hati. Yang pertama yang kita bahas adalah kathratul isyrah, yaitu banyak bergaul. Jadi pergaulan bukan hal yang terlarang, tetapi pergaulan yang terlarang itu adalah ketika dia bergaul, dia lupa diri, dia lupa ibadah, dia lupa kepada Allah, dia lupa dengan hak-hak Allah yang harus dia tunaikan, hak-hak Rasulullah SAW dengan dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga dia lupa hak-hak keluarganya. Pernah di zaman Nabi, ya, ada namanya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini, dia ini kesalahannya bukan kesalahan yang fatal. Orangnya ini dia rajin ibadah, siang malam dia ibadah terus, ya, di masjid. Hal itu ditanyakan kepada Nabi karena dia hanya fokus dengan ibadah, dia lupa kepada istri, anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna li zawjika 'alaika haqqan. Sesungguhnya keluargamu atau istrimu punya hak, ya. Wa li zawrika 'alaika haqqan, ya, dan tetanggamu juga punya hak, ya. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak itu sesuai dengan haknya. Maksudnya apa? Kita harus menata waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada saatnya kita bergaul, ada saatnya kita untuk ibadah, ada saatnya untuk kita mencari untuk keluarga kita. Ya, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Salman Al-Farisi ini bukan bergaul, dia fokus ibadah. Dia lupa bahwa ada tanggung jawab yang lain kepada keluarganya. Ya, dia hanya fokus ibadah terus, ya. Karena dia sudah fokus dalam ibadah, ya. Keluarga dari istri dari Salman Al-Farisi ini tanya kepada Nabi. Nabi mengatakan dengan hal yang demikian, bahwa istrinya punya hak, kemudian tetangganya juga punya hak, dan berikan masing-masing itu sesuai dengan haknya. Taib. Baik, kita harus juga memperhatikan kita bergaul dengan siapa, Ustaz. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan orang pintar maka kita akan jadi pintar. Kita bergaul dengan orang salah, kita akan menjadi orang salah, begitu, yeah. Ustaz, ya. Yeah. Jadi kita ke penelpon dulu yang bertanya pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tayyib. Iya, saya tertarik dengan topik ini tentang hak. Hak, ya. Ada yang saya pertanyakan Ustaz. Ya.
ini saya umpamakan di salah satu kerajaan. Ya. Salah satu kerajaan, di seorang raja ini artinya membayar upah para Prajurit. maupun pengawalnya tidak sesuai, Ustaz. Apakah itu termasuk Zolim. zalim? Ya. Termasuk zalim. Iya. Cuman itu, Ustaz, yang saya pertanyakan. Taib. Ya. Terima kasih Kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Menjadi bawahan yang baik itu, kata Imam Malik, ini Imam Malik yang mengatakan, lau kuntu da'watan mustajabah la da'autu li sultan. Seandainya saya memiliki doa yang mustajab, saya doakan kepada pemimpin saya. Ya. Jadi tugas pertama kita sebelum kita meminta hak kita, itu dulu. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita mendoakan kepada pemimpin kita dengan doa yang baik? Ya. Jadi itu dulu sebelum kita menuntut yang lain, embel-embel yang lain. Kita doakan dulu, minimal kita doakan semoga pimpinan kita selalu dapat hidayah. Amin. Ya, itu yang harus kita doakan terus. Ya, makanya Imam Malik mengatakan, lau kuntu da'watan mustajabah la da'utu li sultan. Seandainya saya memiliki doa yang mustajab, maka saya doakan kepada pemimpin saya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita sebagai bawahan, kita sebagai rakyat, tugas pertama kali kita sebelum yang lainnya, kita mendoakan dulu pemimpin kita. Karena pemimpin itu adalah cermin dari rakyatnya. Kita mencela pemimpin kita sama saja dengan kita mencela meludah ke atas. Ya, yang akhirnya jatuh kepada diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya di Kanan ini adalah, dia sudah doakan. Dia sudah doakan ini pemimpin ini dengan yang baik-baik. Tapi tetap haknya dibeli hanya mungkin setengah, hanya 25%, 30%. Misalnya ini contoh di kerajaan Semut itu. Apakah doa-doa itu diterima oleh Allah? Nah, ini posisinya, apakah si Raja Semut ini akan mendapatkan dosa atau tidak? Ini yang ditanyakan. Taib. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi tadi, kata Rasulullah kepada Salman Al-Farisi, fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah sesuatu itu sesuai dengan haknya dia. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan hak, jelas dia zalim. Ya, kalau tidak sesuai dengan haknya. Tapi kalau pas-pas begitu, ya sudah pas-pas begitu. Tapi juga kadangkala, mohon maaf ya, kita ketika kita melihat sesuatu itu, kita harus melihat dari beberapa sisi. Jangan sampai kita misalnya kita melihat mungkin dia sebagai seorang raja, tapi seorang raja kasihan yang memang dia tidak bisa tidur siang malam karena memikirkan bagaimana kesejahteraan dari anak buahnya, para prajuritnya. Para prajuritnya. Itu yang harus kita pikirkan juga, ya. Sehingga kadangkala dia sudah berpikir sudah tidak bisa tidur lagi, ya. Karena saking demikian, sehingga ya yang dia mampu cuman itu. Ya, karena cuman itu yang ada. Sehingga yang itu yang dia bisa keluarkan, karena dia sudah titik maksimal dia berpikir seperti itu. Jadi karena sudah berpikir keras dengan upaya yang sangat keras, kita doakan insyaallah. Kita doakan semoga Allah berikan kepada kepada pimpinan, kepada pimpinan dari kepada pimpinan prajurit itu, dia usahakan tetap dapat hidayah, itu saja. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua masyarakat dari kerajaan itu akan tersejahterakan. Kita dengarkan dulu pertanyaan selanjutnya dari Cik Mauce kayaknya ini. Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Saya langsung pada pertanyaan Pak Ustadz, Pak Guru. Ada dua ulama berbeda. Ada ulama yang satu bahwa seorang perempuan yang punya halangan bisa masuk masjid. Dan ada satu ulama juga mengatakan bahwa seorang perempuan yang punya halangan seperti itu tidak bisa masuk masjid. Mana yang benar di antara dua perbedaan itu?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Memang ini dalam masalah ini yang mengatakan boleh, alasannya bahwa maksudnya boleh perempuan haid itu masuk ke dalam masjid. Alasannya apa? Orang kafir pun ditawan di masjid. Ya. Kalau bilang najis, mana yang lebih najis? Wanita haid atau orang kafir? Ya, jelas yang lebih najis alasan mereka adalah orang kafir. Ya, sehingga itu alasan mereka yang berpendapat bahwa wanita haid bisa masuk ke dalam masjid. Itu alasan yang membolehkan. Yang tidak boleh alasan bahwa itu adalah tempat ibadah, tempat kita sujud, ya. Tentunya yang kalau dia wanita haid jelas dia tidak bisa masuk ke dalam masjid. Atau alasannya juga boleh masuk masjid tapi dengan syarat, ya. Syaratnya jangan sampai haidnya nanti jatuh ke masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Atau boleh masuk ke masjid ya, tapi jangan untuk beribadah, untuk sholat atau tunggu ngaji, tidak boleh dalam masjid. Ya. Jadi memang dua pendapat itu. Ya. Tapi ya tinggal kita mana yang kita pilih saja, keyakinan kita saja. Ya. Jadi kedua-duanya punya dasar, argumentasi. Tidak ada yang salah. Kedua-duanya benar. Tinggal diri kita sendiri mana yang kita ikut. Sepanjang kalau kita khawatir untuk tidak bisa masuk, jangan sampai juga kita belum bersih, ya lebih bagusnya tidak usah masuk, di luar saja. Baik, ini mengenai topik kita Ustadz ya, mengenai banyak bergaul. Ya. Ini kita bertetangga lah, kita banyak bergaul dengan teman sahabat kita. Kemudian sekarang kan sudah zamannya dekat-dekat dengan pemilihan legislatif, kemudian ada kampanye-kampanye. Nah ini kemudian dengan adanya ini kemudian rasa bergaul kita mulai berkurang karena ya selama ini jadi teman sungguh jadi lawan ini lawan politik. Nah ini bagaimana menyikapi ini Ustadz ya? Beda pilihan itu jangan sampai memutuskan kekeluargaan. Karena kekeluargaan itu adalah hal yang lebih kental. Amin. Ya, beda kalau dia perbedaan dari sisi akidah. Sehingga kekeluargaan bisa diruntuhkan. Ya, karena dia beda akidah. Misalnya dia kayak Nabi Nuh dengan anaknya. Itu kan dari sisi akidah. Sehingga Allah mengatakan apa? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kan'an itu bukan dari keluargamu. Bayangkan dari sisi biologis, Kan'an itu adalah anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Tapi karena dia sudah beda akidah, tidak mengikuti petunjuk dari ayahnya, menyebabkan Kan'an itu dikatakan oleh Allah bukan dari keluargamu, ya. Karena kalau kita melihat dari sisi biologis itu anaknya, kasihan. Ya, tapi karena dia sudah melenceng dari akidah, sehingga Kan'an itu kata Allah bukan dari keluargamu, ya. Kalau dari sisi perbedaannya dari sisi akidah, jelas mungkin kita bisa sampai sampai memutuskan boleh. Tapi kalau ini dari sisi hanya beda pilihan, ya jelas ini membutuhkan kepada kita kedewasaan dalam berpolitik, ya. Dalam artian biarlah beda pilihan, ya. Biarlah cara pandang kita berbeda. Tapi kita satu agama. Kita satu agama, kita satu keluarga, satu darah. Ya, jadi seperti itu yang harus kita perhatikan. Ya biarlah sudut pandang kita. Saya jangankan baku keluar ke kakak saya biasa dengan ayah saya, biasa berdebat sampai berdialog sampai baku panas hanya gara-gara beda pilihan. Tapi biasa saya tetap anggap ayah saya adalah ayah saya, ayah saya juga menganggap saya adalah anaknya. Ya seperti itu. Karena apa? Ya biasalah dari sisi sudut pandang itu biasa. Dan tinggal kita melihat dari sudut pandang mana dia menilai itu. Ya kalau dia menilai dari sisi kecerdasan, jelas dia cari orang yang cerdas, ya. Tapi kalau dia lihat dari sisi ketegasan, dia cari orang yang tegas. Ya, kalau dia lihat sisi dari motivator, ya dia pilih orang motivasi, motivator. Jadi tinggal lihat dari sisi mana dia melihat itu. Taib. Karena saya lihat sampai di beberapa pertanyaan, kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdulu Timam Kemal ya. Ya, terdulu. Ada yang mau tanya Pak Ustadz, Pak Guru. Ini kan dekat-dekat pemilihan hari raya pemilihan, terus hari raya Natal umat Kristen. Terus
kita sebagai umat Islam bagaimana bisa mengucapkan atau bagaimana Ustaz? Taib. Ya. Bisa mengucapkan selamat hari Natal dengan atau tetangga kita, misalnya ada tetangga yang tetangga, teman-teman, Taib. gitu Ustaz. Iya. Cuman itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. begini Ustaz, mungkin tim Mama Kemal ini pernah diberikan parcel oleh waktu hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, apakah di hari raya Motuli, Natal juga boleh kita memberikan parcel itu? Iya. Begini ya, kalau memberikan parcel, jadi sebagaimana kita bahas kemarin bahwa kita memberikan parcel untuk membalas, bukan karena untuk hari rayanya. Ya, tinggal niat kita apa dulu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Buya Hamka itu ketua MUI pada saat itu, beliau mengatakan cukup kita mengucapkan selamat, bukan selamat Natal ya, tapi cuma selamat. Titik ya. Jadi selamat, ya, tinggal dia selamat apa ya. Jadi kita Buya Hamka cuma sampai di selamat ya. Jadi seperti itulah saking hati-hatinya Buya Hamka dalam menyikapi tentang mengucapkan selamat hari raya di luar dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana Ustadz kalau dia seorang pemimpin? Ya. Misalnya dia pemimpin misalnya kecamatan. Ya. Di kecamatan ini dia camat bukan hanya betul lah. Makanya kalau dia pemimpin, dia bisa mengucapkan selamat itu, karena dia sebagai pimpinan. Pimpin Nabi itu pimpinan, bukan hanya pimpinan orang Muslim, pimpinan juga semua agama. Ya, jadi di zaman Nabi itu kan ada namanya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Yang kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man itu kan mereka membayar jizyah, membayar upeti. Membayar upeti itu berarti mereka tanda bahwa mereka taat kepada orang Muslim. Ya, dan itu tidak boleh kita perangi orang Muslim, orang kafir seperti itu. Jadi kita juga harus muliakan mereka. Jadi kita mengucapkan itu kalau kita punya hajat itu seperti kita sebagai seorang pemimpin, kayak tadi camat atau bupati atau gubernur, atau dia sebagai kepala kanwil Kemenak atau Kemenak, bikin baliho besar-besar selamat Natal. Itu tidak apa-apa karena dia sebagai pimpinan, statusnya sebagai pimpinan. Beda dia statusnya sebagai pribadi dan dia sebagai pimpinan. Jadi kan kepala Kemenak bukan Kemenak Islam tapi Kemenak seluruh agama. Ya, bupati juga begitu, bukan bupati Islam tapi bupati seluruh agama. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi dia mengucapkan selamat bukan karena dia status sebagai kayak almarhum bilang, Pak Iwan bilang, beda fatwa saya sebagai Bupati Bualemo dengan saya sebagai Iwan Bokings. Ya, beda fatwa saya. Kalau saya sebagai pimpinan saya bilang ini boleh. Ya, tapi kalau saya sebagai Iwan Bokings lain lagi. Ya, itu maksudnya memilah antara pendapat kita pribadi dan pendapat kita sebagai pemimpin. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini kita kembali kepada pergaulan Ustaz. Ya, saya lihat gara-gara politik yang biasanya warna lain, misalnya saya warna putih misalnya, saya punya dego-dego warna putih. Kemudian ada yang warna lain duduk di situ dan akhirnya jadi bahan cuma inti pengkimaya teh dia Jawa itu bandera lami. Ini bagaimana Ustaz? Padahal ini selama ini silaturahmi sudah terjalin baik. Cuma gara-gara beda warna kemudian jadi kan yang menentukan itu adalah di TPS, bukan di dego-dego. Ya. Jadi kita dewasa lah. Ya. Itu kan fasilitas juga. Toh juga yang mohon maaf yang memberikan fasilitas itu kadang-kala kan incumbent yang memang mereka sudah pernah jadi anggota legislatif. Ya, mereka mau balik lagi untuk incumbent. Jadi kan itu uang rakyat juga. Jadi mereka memberikan fasilitas juga dari uang rakyat. Jadi tidak jadi masalah seperti itu. Jadi kita tinggal bagaimana caranya kita mempergunakan hal itu dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa fanatisme. Ya, jadi kita dibantu itu alhamdulillah. Tapi untuk dijamin untuk dipilih, ya itu tunggu dulu ya, karena kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memilih dia. Biarkan orang lain memilih secara cerdas. Saya beri contoh lagi Ustadz ya. Misalnya si warna putih ini punya pohon mangga. Nah, dia berbuah banyak. Akhirnya dibagi-bagilah kepada semua warga yang memang warna putih. Ketika ada warna hijau mau minta, dia tidak kasih. Tunggu dulu. Ente kan beda warna dengan aja. Dia jangan ambil kita pemangga. Ini bagaimana ini Ustaz? Sebenarnya kalau saya lihat di kalau di sini memang
kedewasaan dalam berpolitik mungkin agak fanatisme ya. Kalau saya lihat di beberapa tempat lain, kadang yang misalnya yang warna putih tadi, ya, dia punya mangga warna putih, yang dia mau kasih hanya warna putih saja, ya. Yang warna hitam datang dia tolak, ya, karena ente bukan warna putih, ya. Padahal kalau di tempat lain malah justru yang warna putih itu tidak kasih, warna hitam dia kasih supaya jadi putih. Begitu. Itu kan kedewasaan dalam berpolitik. Dia tidak tahu strategi seperti itu. Sama dengan Rasulullah ketika mengembangkan Islam, Ustaz. Islam jadi besar ini karena Rasulullah tidak memusuhi orang yang berbeda. Sama dengan itu kayak yang tidak memusuhi itu kan tiap kali Nabi lewat diludahi. Tiap kali Nabi lewat diludahi. Kan pas suatu ketika Nabi lewat sudah keempat kali, Nabi lihat tunggu tidak ada ludah mau jatuh kamar ini. Ternyata Nabi sudah lihat, ternyata orang itu ada sakit, kasihan, ada sakit dan tidak ada yang pertama kali menjenguk orang itu kecuali Nabi. Dari itulah dia tergerak hatinya. Masya Allah, ini Islam sangat rahmatan lil alamin. Bayangkan saya sudah ludahi ini orang, tidak ada orang yang menjenguk pertama kali sama saya kecuali orang yang saya ludahi ini. Itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Sama juga dengan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu punya tetangga orang di luar dari Islam. Karena diservis terus, bahkan juga kadangkala air buangannya itu jatuh ke rumahnya. Dia sabar, dia selesaikan itu airnya itu. Dia tidak mengeluh kepada tetangganya, wahai tetanggaku, air buanganmu ini sudah mencemari rumah saya. Dia tidak bilang begitu, dia sabar, tapi dia tetap berbuat baik. Akhirnya apa? Oh, ternyata saya ini salah. Nanti dia datang ke rumahnya, ternyata air saya ini sudah menzalimi kamu. Tapi kamu tidak bilang sama saya, dan juga alhamdulillah kamu juga terlalu baik sama saya. Tiap hari kamu berikan saya makanan. Akhirnya dengan hal itulah hatinya menjadi luluh dan menyebabkan dia masuk Islam. Bayangkan dengan akhlak seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu indah ya, Ustaz ya. Ada indahnya. Mari kita sama-sama menjaga persaudaraan kita, kekeluargaan kita dalam menyambut pemilihan legislatif ini dengan pemilihan presiden tentunya. Dan dewasalah dalam berpolitik. Kedewasaan itu perlu. Dan kedewasaan itu akan terlihat dari sikap kita. Kalau kita masih mengkotak-kotakkan, berarti kita belum dewasa. Karena kan ketika kita memilih itu kan tidak ada yang melihat, hanya kita dengan Allah yang tahu. Karena dalam TPS hanya kita dengan Allah yang tahu. Karena biasanya orang bilang ini, Ustadz, bahwa yang justru bermasalah ini kalau para tokoh-tokoh politik itu mereka tidak ada masalah. Justru yang bermasalah tim sukses. Tim suksesnya semua musuh. Padahal kasihan orang yang akan bertanding itu biasa-biasa saja ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semuanya dan kita bisa mengambil manfaatnya. Dan kalaupun ada yang salah, kita mohon maaf ya sebesar-besarnya dunia. Jadi insya Allah pesta demokrasi ini kita hadapi dengan penuh kedamaian, persaudaraan. Ya itu saja intinya ya. Jadi jangan sampai mau bibong aja, sampai mamo. Setelah ini kita akan kembali lagi malu kan akhirnya pada titik tertentu kita akan kembali tetap bertetangga. Bayangkan 10 menit menentukan 5 tahun ke depan. Jadi harus cerdaslah kita dalam memilih. Jangan hanya karena serangan fajar. Kadang-kadang ada orang habis serangan fajar serangan jantung. Karena dia kalah dari serangan fajar, dia serangan jantung. Pokoknya mau memilih, bismillah. Artinya bismillah, semoga orang ini amanah yang saya pilih. Bismillah. Artinya atas nama Allah kita orang bekerja untuk memilih ini. Karena ini untuk 5 tahun ke depan. Ya mau alimah golput pol, pilih pol, salah itu. Salah juga ya, karena kita sebagai warga Indonesia juga harus memilih. Itu mengeluarkan hak suara kita. Dan itu kalau tidak pilih berarti Ustadz dosa ya. Apa itu? Kalau sampai kita orang tidak mengeluarkan orang pesuara untuk memperbaiki negeri ini, orang dapat dosa Ustadz ya. Oh jelas dapat dosa. Jadi kita mau ingin merubah negara ini, baru kita cuma berpangku tangan tidak memilih. Jadi tentunya kita harus memilih sesuai dengan
yang kita lihat itu adalah baik. Kita hanya mencoba kita memberikan pikiran-pikiran kita, tapi kemudian kita tidak memilih apa. Jadi apa yang tipe alasan selama ini? Ya. Makanya insya Allah kita doakan ke depan kita akan mendapatkan para anggota dewan yang cerdas, yang mampu mengemban amanah kita untuk memperbaiki daerah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kalian bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali setelah beberapa hari kami tidak bisa mengudara dalam acara Mohim Aisyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah pada malam hari ini akan kami melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat tertunda, dan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kesehatan, keafiatan, hidayah yang insyaallah akan terus menjaga kita untuk tetap istiqamah dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung menyapa Pak Ustadz yang sudah banyak dirindukan, orang yang dirindukan para pendengar, di Ustadz. Tadi walau Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di tengah kesibukan kita semua, dan juga nanti malam ini juga saya dengan Pak Ismet sama-sama ya. Kemarin saya sudah siap, Pak Ismet lagi belum siap. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi dan kita membahas masih pada masalah atau pembahasan tentang racun hati. Kemarin kita sudah membahas tentang di antara racun hati adalah kathratul kalam, ya, banyak bicara, ya. Banyak bicara ini sebuah hal yang memang hal yang kita harus jaga, apalagi di masa sekarang ini. Di masa sekarang sangatlah mudah sekali orang terjerumus dalam kesalahan. Jangankan dia salah, dia benar pun kadang dituduh menjadi orang yang salah, karena dia dalam posisi yang memang di tengah penuh fitnah. Maka oleh sebab itu ketika kita mau berbicara, kita harus bicara, berhati-hati bicara. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan solusi kepada kita 14 abad yang lalu. Nabi sudah memberikan solusi kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya dua solusi yang diberikan Nabi. Falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, atau yang kedua, aw liyasmut, atau dia diam saja. Ya. Jadi dua itu. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, berkata yang baik, lebih baik diam. Ya. Kalau dulu itu di ujung tombak di ujung kayu dari seorang guru itu ada emas. Kalau sekarang di ujung rotan dari seorang guru itu ada pidana. Karena apa? Karena betapa ada pergeseran nilai. Makanya jangan heran juga anak-anak, mohon maaf, anak-anak zaman dulu itu dengan zaman sekarang itu beda. Ya, anak-anak zaman dulu kalau sekarang sudah tua. Anak-anak zaman dulu itu ketika orang tuanya lewat atau dia lihat di muka orang tua, dia merunduk. Ya. Dia hormati sama gurunya, dia hormati sama orang tuanya. Tapi anak-anak sekarang karena hukum semakin kesini dan terlihat begitu, akhirnya kadangkala dia lewat kepada orang tua, dia memanggil orang tuanya seperti memanggil temannya, seperti lewat kepada temannya. Itulah perbedaan antara anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Saya kira dia berbeda Ustadz, anak-anak dulu sekarang so tua-tua. Bahkan ada yang so mati. Kalau anak-anak sekarang ya tetap masih anak-anak.
Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang menarik Ustadz ya. Di antara yang harus kita jaga adalah mulut. Atau kalau tidak bisa menjaga lisan kita diam saja. Tapi ada yang diam tapi bahas status. Nah, ini bagaimana Ustaz? Memang Bapak diam, tapi DP status di media sosial ini luar biasa menyakitkan. Bagaimana ini Ustaz? Apakah ini kan ini pergeseran nilai. Nah, dulu memang kita harus menjaga kita orang punya lisan, tapi sekarang kita harus menjaga juga kita punya jari jemari ini, jangan sampai justru kena undang-undang IT dan seterusnya yang justru akan mengakibatkan kita lebih celaka lagi. Begini, itu lagi pergeseran nilai. Kalau dulu orang menggibah lewat mulutnya, sekarang orang menggibah saudaranya lewat jempolnya. Dia membicarakan aib lewat jempolnya. Itu beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau sekarang orang menfitnah, dia dengan jempol sudah satu. Apalagi kalau misalnya medsos yang jangkauannya agak terlalu tinggi, seperti Facebook atau TikTok, itu jangkauannya tinggi, sehingga kadangkala orang-orang yang tidak mengenal kita, dia akan cari tahu. Karena apa? Karena jangkauannya tinggi. Kalau WhatsApp kan nanti nomor yang tersimpan, itu yang bisa melihat status kita. Iya, apalagi kalau cuman lisan langsung face to face kan cuman dia dengan kita yang tahu. Nah, kalau kita artinya mengata-ngatai dia langsung, mungkin itu hanya dia dan kita. Tapi kalau kita mengata-ngatai dia di media sosial, semua orang tahu. Ya, betul. Ini yang lebih berbahaya lagi. Nggak bilang tota. Ini DP masalah lagi Ustadz, kadangkala orang jadi menggunakan media sosial ini tidak lagi, memang dia tidak menyebut nama Ustadz, boba sindir. Hingga kita dapat lihat kamar dia nunu data bilolilio misalnya. Pata ingka bomo hemo foto-foto maito. Memang hemo foto-foto maito mall, ada makan-makan enak, kong dia dapat lupa DP utang. Baru dia dapat baca lo yang banyak utangnya, dia telepon, kenapa nggak singgung-singgung paket, tinggangan yang kita bilang, enggak kita dapat kita petama. Nah ini orang batangkis-tangkis seperti itu memang tidak menyebut nama, tapi dia ini supaya orang yang seperti itu merasa, seperti itu. Oleh ultima 2020 ampa 2020 ampa siapa yang baku janjiin 2023 belum lunas utang begitu kan. Nah ini biasanya seperti itu. Orang status sosial ini justru yang menimbulkan ini. Makanya beda antara nasihat dengan celaan. Kalau nasihat, dia memang kalaupun dia mengena, dia masih santun. Tapi kalau celaan itu dia menyindir, kena sekali, kena sasaran. Nasihat juga kadang kena sasaran, tapi beda. Kalau nasihat itu dia umum. Dia walaupun dia menembak, menyerang, itu tidak kentara, karena dia memukul secara umum. Tapi kalau celaan kelihatan sekali yang diserang ini person. Karena dia ini yang dia bagi, baru dia bilang umum, ini tidak sebut nama. Karena dia tidak sebut nama karena dia takut undang-undang IT. Jelas. Kalau sebut nama selesai, delik, pasti selesai. Tapi kalau akan terlihat orang yang mencela itu dengan orang yang menasihati. Kalau orang menasihati, misalnya dia masalahnya kasus membayar hutang, dia tidak bayar utang, jangan pas sindir so ada doi mau makan di mall. Nah, itu kan tara sekali. Tapi kalau dia bilang dia nukil hadis Nabi, takutlah kalian dengan menunda-nunda hutang, karena sesungguhnya menunda hutang itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Dia bahas status akan itu. Kalau itu tidak jelas, itu kan mungkin dia pakai CC Ustadz Robi misalnya. Dia pakai CC misalnya. Kalau CC begitu berarti sebut nama itu. So ada sasaran tembak kalau gitu. Atau cuma dia pakai inisial, misalnya RI. Tinggangannya RI, banyak sekali ini RI. Dia pakai nukil itu hadis Nabi, kemudian dia CC RI. Tapi walaupun dia misalnya dia ingin menyindir orang, kalau dia seperti itu, jangan sampai bahas pribadi.
Ya, kalau perlu misalnya dia nukilkan hadis itu, ya dia bahas, dia bahas hadisnya. Misalnya begini, Nabi menyebutkan hadis tentang utang ini pada saat kapan, kondisinya bagaimana, kan begitu. Supaya memang dia bahas ilmu, walaupun memang sasarannya memang ada sasaran tembak untuk orang karena tidak bayar utang. Tapi itu lebih bagus dan lebih mengena dibanding dia sudah bahas person. Kalau bahas person itu seperti tadi, sudah ada uang, tidak membayar utang, bobi makan di mall. Itu sudah kentara sekali, dia sudah membahas person walaupun dia tidak menyebutkan nama. Allahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami masih memberikan kesempatan kepada para penelpon untuk bisa bergabung bersama kami di 085171664994. Judulnya sih sebenarnya saya arahkan kerucutkan bahwa menjaga lisan sih sebenarnya, karena lisan kita ini akan menjadi racun yang luar biasa buat kita. Nah, ini bagaimana trik untuk menjaga lisan, dan bahkan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjaga lisan daripada bekeng cilaka, lebih baik diam. Tapi kemudian dia diam daripada dia tetap gatal DP mulut, akhirnya dia ambil HP bas status. Diam DP memang diam tapi bas status. Ini tetap harus dijaga. Betul. Dan apa namanya? Sekarang memang sudah sangat-sangat berbahaya. Kebenaran pun akan jadi salah. Karena kita ke penelpon dulu yang sudah di line telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini kurang. Halo. Ya, coba lagi. Halo. Halo. Mana ini yang mbak telepon ini? Halo. Halo. Ya. Mohon maaf, bisa dicoba lagi. Mohon maaf, kita menunggu penelpon selanjutnya, bisa dicoba lagi ini. Oke, mudah-mudahan sudah bisa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua ya. Silahkan. Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana dalam soal menagih utang? Sekarang zaman sudah canggih ya, kita chat WA tidak dibalas, inbox tidak ditanggapi. Terus ada tetangganya itu kita kirim salam lewat tetangganya ini. Terus dianya datang, dia marah-marah. Katanya dia tersinggung, kenapa dikirim-kirim salam sama orang, dia tahu itu utang, dia mau bayar. Iya, begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berbicara tentang hutang ini adalah sebuah hal yang harus diperhatikan dalam Islam. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu adalah ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya, dalam akhir surah Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang satu ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, dan seterusnya. Ini ayat yang berkaitan tentang hutang piutang. Bayangkan satu ayat, satu halaman itu ayat hutang piutang. Bayangkan satu ayat saja ini. Kalau ayat kursi boleh sedikit buat tiga baris sampai baris. Ini satu halaman ayat tentang hutang piutang. Ya. Dan cara menagih hutang, kalau memang dia misalnya dia punya niat baik mau membayar, jangan juga nanti orang suka kirim salam begitu. Ketika datang jatuh tempo, dia datang dulu. Dia datang sama yang dia berhutang ini. Ya, dia beritahu bahwa mohon maaf saya belum mampu membayarnya. Berarti dia tahu bahwa orang ini ingat dia punya utang. Ya. Tapi kalau bisa jadi dia tidak datang, nanti so kirim salam baru marah, ini juga keliru. Ya, salahnya dia tidak beritahu. Harusnya dia beritahu bahwa mohon maaf saya tanggal begini saya belum bisa bayar karena saya belum punya uang. Saya masih berusaha untuk mencari ini uang untuk membayar uang. Ya kan begitu. Ya, jangan nanti orang kirim salam. Dia datang kamari misalnya dia utang 250.000 misalnya. Contoh ini Ustaz ya. Dia bilang, "Mohon maaf saya belum bisa bayar. Kalau boleh nanti tanpa kamar 250 supaya jadi 500. Nanti Ana bayar satu kali." Baru berikutnya lagi tambahkan 500 supaya kasih kadang 1 juta lagi.
Ya, ini mungkin triknya adalah sudah didatangi, tapi kemudian juga kirim salam, dia malah marah. Biasanya juga seperti itu. Kalau pada ujung-ujungnya dia tidak mampu membayar, apakah ada anjuran agama kita untuk kita ikhlaskan, begitu Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang ini mengalami kesusahan dalam membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tangguhkanlah sampai dia mampu, ya, sampai dia mendapatkan keringanan. Ya, kata Allah apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Ya, sedekahkan lebih baik. Tapi kalau besadiki, oke, sedekahkan boleh. Tapi kalau banyak, mungkin orang akan berpikir untuk disedekahkan. Ya, jadi kalau masih bisa dibicarakan dan bisa dia bayar, ya suruh bayar. Ya, kalau dia tidak bisa, ya bicarakan baik-baik kapan dia bisa bayar. Thayyib. Kalau penelpon selanjutnya kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thayyib. Iya, silakan Bu. Kedua Ibu. Ya. Tentang hutang ya. Iya. Boleh maaf Bu, ini baru monitoring. Ya, kedua Allah. Biasa kalau orang bisnis pasti ada yang ngubah hutang pada orang-orang yang menjual seperti si Pak Guru. Jauh. Misalnya Owaro, kota Pobulip Mehau ya, si Salio Melango, misalnya di. Mau bulit Salio Melango. Pobulip Mehau mau bolu si Salio Melango, itu. Itu biasa terjadi di kios-kios. Ya. Kalau di saya pribadi Pak Ustadz, banyak juga yang seperti itu. Ya. Ada yang lain membayar dan yang lain tidak membayar. Ya. Bukan tidak membayar. Mungkin dia dapat lupa atau dia masih karena ada kesulitan belum bisa membayar. Kenapa saya katakan seperti itu Pak Ustadz? Karena sudah bertahun-tahun. Nah, pernah tertulis di buku, jadi tidak dilupa, tidak, maksudnya ada tercatat. Jadi odunggalota. Jadi Ci, berarti mah adungalo taunu, timi idu taunu, badal tam tabi herayati. Pertama mulai bulan lo subhanallahi walhamdulillah. Telah patih male itu dia mau bulan tahu lagi. Ya. Takabiru. Ya. Lanjut Pak Guru ya. Jo. Ya. Karena sudah lama, tadi terungkap oleh Pak Ustadz yang mana bolehkah disedekahkan atau dibiarkan atau direlakan atau sudah dibiarkan saja, dianggap sedekah, diputihkan kalau istilah. Iya. Kalau bagi saya cuma yang 50-an, 20-an boleh diputihkan. Karena sudah jumlahnya banyak, jadi saya belum rela. Karena sudah jutaan, jadi saya tidak rela seperti itu. Nah, bagaimana ketidakrelaan sama apakah mau dapat dosa? Apakah ini tidak ikhlas ini mau dapat dosa? Ya. Karena saya tidak rela. Bagaimana mau rela? Jumlahnya banyak. Jadi saya tidak rela. Apakah saya berdosa atau bagaimana? Iya. Terima kasih banyak ya. Sudah apa tangkap ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ci. Ya, silakan Ustaz. Begini ya. Kalau orang belum mampu membayar, mungkin bisa dimusyawarahkan baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mau bawa suara sedangkan mau dungkai itu buat matete alulai itu pertama musyawarah itu. Podungkai lo tuh mete. Walau cara lo mau musyawarah. Nah, sekarang bagaimana DP ujung-ujung ini orang yang punya utang ini tidak mau baku dapa. Nah, itu tipe pertanyaan. Ambil lalu meheta atau bela didu anu tio mau tali tawar uwe wan mau buli tolati ya kan bisa. Oke, mungkin alangkah lebih bagusnya sebelum melakukan transaksi, itu harus ada agunan, ada jaminan, itu lebih bagus. Apalagi kalau kita sudah dengar orangnya ini track recordnya agak jauh lari-lari dari utang, ya jelas harus ada agunan, ada jaminan, supaya ini, dan kita kasih tahu bahwa ini jaminan bukan mau diambil, bukan mau diambil, cuman ini pengikat.
ketika ente melanggar, ini yang jadi taruhan. Jadi taruhan nanti untuk untuk kita proses. Kalau ente punya mampu, ini saya kasih pulang begitu. Jadi seperti itulah. Jadi kalau orang yang punya track record begitu, bagusnya begitu, ada agunan. Apa yang ente mengaku akan, istilahnya begitu. Nah, misalnya Ustadz begini ya. Seperti tadi. Tapi pertanyaan Cimuce setelah di sebelum bicara agunan ini, sekarang pertanyaan Cimuce pada ujung-ujungnya dia tidak membayar dan Cimuce tidak ikhlas. Apakah tidak ikhlasnya ini mau dapat dosa atau tidak? Ya jelas kalau jangankan dia tidak ikhlas, ya. Ini orang tidak berbayar, juga tetap dapat dosa. Tidak, dia pertanyaan TCI yang tidak ikhlas, bukan yang kalau yang berutang so pasti dapat dosa. So pasti dapat dosa dia. Cuma ini yang tidak bakal seikhlas. Ya, orang yang bakal seikhlas yang punya utang kan ini lumrah. Kalau saya dia berutang akan misalnya sejuta-juta tadi bila rela patawa dia mau ikhlas. Saya tidak ikhlas itu. Ya jelas kalau namanya manusia, jelas dia tidak kasih ikhlas. Nah, saya tidak ikhlasnya saya ini mau dapat dosa atau tidak? Ini pertanyaan Lici itu. Kalau karena dia mau ikhlas dengan tidak mau ikhlas, tapi dia tidak membayar. Lebih baik kasih ikhlas saja. Tapi kalau kita orang kasih ikhlas, orang dapat pahala kan? Istilahnya dapat ampunan Allah dan kita orang dapat pahala dan insya Allah akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Makanya begini, kalau kita ikhlas, langkah kita juga akan mudah. Ya. Jadi mungkin begini, saya ikhlas, tapi dia baku dapat bagus dulu ini. Sebab tahu ada jalan-jalan Allah yang Allah memberikan supaya dia juga bisa mudah untuk membayar. Tidak usah baku dapat, kasih ikhlas saja. Karena kalau baku dapat dia bosan. Lebih baik kasih ikhlas supaya dapat pahala. Ada Pak. Kita orang kan mencari ridho Allah itu pasti akan ada diganti dengan Allah dengan rezeki yang lain. Yang kita orang tidak tahu atau akan. Dan itu jangan berharap dari sisi uang. Betul. Bisa saja Allah berikan kita orang kesehatan. Iya betul. Orang yang harusnya dari keburukan, dari kecelakaan misalnya. Jadi orang yang harusnya mau cilaka, cuma karena orang kasih ikhlas orang piutang, akhirnya tidak jadi kita orang pecilaka. Atau ada istilah orang Gorontalo dengan apa? Buang soe. Buang soe. Ya lemate, kok ikhlas ya lemot. Jadi pada intinya mau kasih ikhlas. Betul. Saja. Mau kasih ikhlas, ente mau kasih ikhlas dengan tidak mau kasih ikhlas, tetap dia tidak membayar. Jadi lebih baik kasih ikhlas saja. Ya jadi pada intinya tetap kasih ikhlas saja. Betul. Begitu. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya Ustadz mengenai yang agunan tadi. Sekarang begini mabot, betul itu Ustadz. Belum tahu malah diimpen boleh 500.000 misalnya. Mari mau agunan apa? Timah HP butuh 2,5 juta. Oke. Sudah dia sepinjam 500.000. Nah sekarang setelah jatuh tempo ini HP dia belum bayar HP bahasa sampai ngapa ini HP saya kalau ada HP ini saya mau jual kesan tidak boleh PHP. Suatu saat dia datang kamar atau saya mau ambil saya mau kasih pada anak, tiba-tiba saya anak ada pakai kemudian rusak. Tidak begini kan, itu kan kalau dalam ilmu muamalah itu kan al muslim ala syurutih. Muslim itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi kesepakatan awal. Ente kalau tidak bisa bayar kita semua kali ini HP ya, atau kita semua jualin HP ya. Dan dia kan tahu itu. Kasih jangka waktu berapa bulan setelah ente tidak bisa bayar, begitu. Ya, kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan Pak Guru, Pak Ustadz. Ya. Biar tanya dulu Pak Guru. Ini saya punya kucing ini mulai. Ada bau utang? Kucing. Oh, kucing, saya kira ada kucing datang kamarnya ada bau utang. Tidak. Betul ini setelah dulu dia ajar yolati ya. Ajar yol. Tahu. Tabiatnya Pak Guru, mereka ini mengganggu dua-dua. Itanggul betul ti manis oleh black. Anak tia mama tabiat utara tia Pak Guru tinggal di luar mau piata tu isa. Tapi memang satu sejarah latih ya. Ya. Malah dia jam untuk tetap beda malu tata tabiat latih. Kira-kira dia menggimana oleh bayi itu mata putus atau pahala. Ya. Terima kasih Pak Guru, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, saya kira ini kucing ini datang juga batagi utang karena kita orang kena bahas utang. Nah, sekarang bagaimana itu Ustaz dengan orang yang ada kucing sering mengganggu sholat? Kalau menyingkirkan kucing jelas jangan menganiaya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga mengurung dia. Ada kasus yang sebagaimana saya sampaikan bahwa ada wanita yang masuk dalam neraka karena apa? Disebabkan karena dia mengurung kucingnya sampai kucing itu mati. Ya. Ini disebabkan karena apa? Karena dia mengurung kucingnya.
Jadi dua hal yang kasus yang terjadi yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing, ya, dengan sebab dia tulus memberikan minum kepada anjing itu. Ya, bayangkan ini pelacur, kita tahu bersama adalah sifat yang atau perbuatan yang hina, dan anjing pun adalah hewan yang hina di kalangan kita kaum muslimin. Tapi karena disebabkan karena pelacur ini memberikan minum kepada anjing, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Ada juga sebaliknya, ada wanita yang mengurung kucing di dalam kamarnya, dan sampai-sampai kucing itu mati, ya. Dan dengan sebab itu kucing mati, Allah Subhanahu wa taala memasukkan wanita itu ke dalam neraka jahanam. Ya, ini hal yang memang kita harus jaga bersama. Kalaupun dia mengganggu kita sementara sholat, kita singkirkan dia sebentar saja, baru kemudian kita lanjutkan sholat kita. Baru setelah itu baru kemudian kita bermain ulang dengan kucing itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau misalnya ini ya kasih makan kasan dulu di luar, kasan ikan, baru supaya dia tidak mengganggu, baru kasan. Kalau ngana tidak lagi mengganggu, kita dalam kasih makan. Kita ke penelpon selanjutnya. Tadwalo ti kanani. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadwal. Pertanyaan. Olo indolo Ustaz. Ya, silakan. Olo hukumnya lo hadiri 7 hari, aroha 7 hari. Boja lolo bungo. Oke. So, biasanya jadi jalolo bungo menada 7 hari. Jadi itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini ya, saya analogi sederhana. Ya. Sama dengan pesta pernikahan. Mau pilih yang mana? Akad nikah atau di persepsi? Intinya adalah akad nikah. Akaji. Nah, begitu juga itu. Mau pilih yang mana? Perkabungan atau 7 hari? Saya lebih pilih untuk hadir di perkabungan, karena itu inti. Itu. Tapi kalau misalnya tidak dapat pergi di perkabungan, kemudian di 7 hari mau datang, apakah boleh ini Ustadz? Karena misalnya dia lona de pate, mungkin punya kesibukan, akhirnya dulu orikimai. Harusnya begini. Saya berusaha untuk hadir di perkabungan. Ya 2, 3, 5 hari. Mungkin saya tidak bisa pergi nanti 7 hari. Begitu supaya dua-dua ada apa. Jangan tidak hadir di perkabungan, tunggu di 7 hari. Ya, usahakan dia hadir dulu di perkabungan ini. Nah, nanti dia berpikir hari ke berapa saya mau hadir. Hari ke-7 kah? Ataukah hari ke-40? DP inti ini tetap perkabungan itu. Artinya kalau misalnya tidak dapat pergi di perkabungan, muali tidak mau nade 7 hari, dia mau halong lah, dia mau ali kan bersilaturahmi kan. Mau tamu hile maapu, tiap boleh maapu dia jalan nama. Ya, kalaupun dia sibuk sekali. Ya, itu pun kalau sibuk sekali, karena inti itu sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ya, jelas kalau dalam pernikahan itu yang inti itu adalah akad. Ya, kalau dia dia tidak bisa hadir di akad itu, bisa malam resepsi. Begitu juga itu. Intinya adalah perkabungan. Ya, kalau dia tidak bisa hadir, ya tinggal dia pilih yang mana. Gitu. Tapi karena banyak enggak ada yang begini Ustadz. Kalau di akad itu kan ada yang dia diundang di pesta malam. Tidak mau undang di akad dia. Kalau yang anak-anak muda atau apa semua nanti mau undang di resepsi. Yang akad ini orang-orang ti opa-opa, oma-oma biasanya to akad tiba-tiba tahi pangkolawa. Wal meta de mamota resepsi itu mah para pejabat walau dia. Itu biasanya seperti itu. Ya. Tidak begini, tinggal dia mengatur waktu. Kan begini, di undangan itu kan dilampirkan 2. Akad jam begini, resepsi jam begini. Nah, tinggal dia pilih. Yang penting kan dia hadir. Nah, dan jelas kalau orang yang dia paham bahwa mana yang lebih inti dalam pesta itu, pasti dia akan pilih. Saya pilih di akad nikah. Kecuali itu simbol pesta. Nah, jadi dia tinggal atur.
mungkin di sini saya taman yang dekat, saya harus dihadir di AKJ di sebelah, nanti resepsi saya baru hadir kan karena dia mau berbagi waktu. Itu kita sudah bicara pernikahan. Sekarang pertanyaan nikahan ini tadi, wanu dia lona de hari pertama dia mau menadi itu aja boleh, tapi alangkah lebih bagusnya datang di perkabungan. Itu inti. Iya, itu inti. Itu. Jadi terima kasih Tikanani pertanyaannya. Ada juga tadi tipe Ustadz pernyataan tadi bahwa ubilulinto boti mali daging. Artinya motor jadi daging deng do orang pedarah ini, orang utang ini, orang harus bayar. Nah sekarang pertanyaannya, wan bolo buli haus Ustaz, bolo halinga topo, jalo wali duhu, jalo wali daging. tapi di asap tak putar-putar deh. Baik, sudah jam 7, insya Allah kita akan membahas kembali mengenai racun hati ini pada kesempatan berikutnya. Dan untuk itu kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sementara kita lakoni, apapun yang sementara kita alami, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam pertama kami berjumpa kembali setelah 1 tahun. Tahun berarti udah tali Ustadz, berarti 2023 dia malah kayak pel itu 2020 apa bayangnya mau latih Ustadz 1 tahun tunggu pati Ustadz ini. Alhamdulillah ti Ustadz Poli bisa bersama kita dalam dialog seputar akidah kita, seputar bagaimana kita istiqamah dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bertanya dengan Pak Ustadz di 0851 71 664 994. Sekali lagi 0851 71 664 994. Nah ini kita akan langsung dengan Ustadz Tudual Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pendengar Cahaya FM yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali karena terlalu banyak libur dan juga terlalu banyak juga hujan. Iya. Makanya orang sebut saya di Bali. Ya. Bali itu banyak libur. Ya. Alhamdulillah karena kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali di 2024 dan sedikit lagi kita masuk bulan Rajab. Ya. Dan mari jibu Sya'bani Ramadan. Jadi Rajab ini berarti kalau bahasa para ulama, Rajab waktu kita untuk menanam, Sya'ban waktu kita untuk menyiram, dan Ramadan waktu kita menuai. Iya. Jadi itu istilah para ulama tentang masalah bulan Rajab. Jadi Rajab ini jadi Rajab untuk kita menanam. Maksudnya menanam, kita membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Ya, baru Sya'ban kita menyiram. Ya, Ramadan itu sudah hasil. Jadi usahakan jangan sampai mudah palia itu yang ditanam. Kalau di Ramadan bagaimana dia? Berarti kalau dia tanam bagus, pasti di Ramadan juga bagus. Madilo tamunika uti Ustaz. Rijibu mamunika, rijibu berarti menanam. Medung kata Sya'ban nih dia siram ini DP istri. Medung kata Ramadan dia pelihara ini. Menunggu hasil. Sudah 3 bulan kan. So ada tanda-tanda. Dan insya Allah kita akan bahas tentang masalah masih racun hati, yaitu kathratu ta'am, banyak makan. Jadi makan ini sebuah hal yang memang kita butuhkan,
tapi ada makanan yang memang hal itu terlarang. Jadi sesuatu hal yang boleh, hukum asalnya boleh, bahkan itu adalah sebuah kebutuhan, kadang-kala menjadi haram kalau kita pertama makannya berlebihan. Yang kedua, makannya sebuah hal yang dia dari sisi zat dia halal, tapi yang ditukarnya menjadi alat tukarnya menjadi haram, yang haram. Jadi walaupun dia halal, ditukar dengan loyang, ditukar dengan makanan, dengan beras. Tapi misalnya itu Ustadz ya, misalnya ada pelihara anjing, kemudian anjing ini ditukar dengan beras, ember, dengan pakeke. Jadi walaupun dia ember, walaupun dia loyang, walaupun dia beras, maksudnya dari sisi maknawi, maksudnya dari sisi penglihatan kita itu adalah hal yang halal, tapi alat tukarnya adalah haram, tetap dia haram. Walaupun dia berarti jamal itu Ustaz ya? Tidak boleh, hukumnya haram ya. Biasa kan ada oto yang berjalan-jalan apula itu kan tidak boleh itu kalau orang muslim tidak boleh ya. Kalau disuruh ambil saja itu udah masalah itu. Tidak jadi masalah ya. Karena misalnya anjing gila pula biongon teh ya lemot kan itu Ustaz. Biasanya kan kalau anjing itu kan semakin banyak payudaranya semakin mahal. Kan dihitung di jumlah payudaranya. Ya, jadi semakin banyak payudaranya semakin banyak. Kalau anjing jantan kan payudaranya juga tidak tahu berapa. Berarti kalau dia pernah mereken itu tuh pula Ustaz. Dia di tiap karaja data karaja lo coba mereken itu tuh. Tidak, maksudnya semakin mahal itu kan dilihat dari situ. Oke, itu prinsipnya. Kita kembali ke topik bahwa memang tidak bisa menukar sesuatu dengan barang haram dan akan haram juga. Tetap haram walaupun dia halal. Yang alat tukarnya yang haram ditukar dengan halal, tetap dia haram. Bukan berarti yang haram ditukar dari halal jadi halal, tidak. Yang haram tukar dengan halal, jadi haram, tetap haram. Tapi kalau besi tua boleh Ustaz ya? Iya. Itu kan tidak. Kecuali kalau yang dicuri ya. Kalau besi tua yang dia punya sendiri tidak apa-apa. Tidak masalah. Iya. Tapi kalau besi tua yang dicuri tetap haram. Gitu. Jangankan besi tua, mangga yang dicuri mama langsung kalau dia bosan. Apalagi musim loile Mas ya Ustaz. Loku ini kalau misalnya Ustaz, misalnya saya pagi-pagi jalan pagi jatuh kari ini. Kemudian ini mangga tidak tahu siapa yang punya, langsung saya makan. Bagaimana itu Ustaz? Lebih bagus dicari tahu, dan kecuali kalau dia mahila mengati podong kemol tahu boleh. Tidak, maksudnya begini ya. Ada kan mangga kalau dia di luar dari pagar, itu milik umum. Misalnya dia tanam pada DP rumah, ya baru jatuh di jalan. DP dahan itu suka luar dan mangga itu di luar. Berarti itu sudah milik umum. Ya, sudah di jalan kan maksudnya. Begitu juga kalau di DP zaman lima mau ingon misalnya orang tuh di muka lebel usah minum bata meter bala apa tahu lo tahu itu kan di sebelah rumah kita. Jadi kita yang punya tanah itu yang mengizinkan, bukan si punya mangga ini. Begitu, karena dia sudah ke sebelah, ke sebelah. Jadi kecuali dia curi di tanahnya, dia ambil di tanahnya. Nah, itu kan. Tapi kalau dia sudah ke sebelah, berarti dia harus sudah milik dari orang yang sebelah itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke topik bahwa artinya racun hati. Racun hati adalah makan yang berlebihan. Makan minum yang berlebihan. Air saja kalau sudah banyak yang kita minum, demam tuh dan akhirnya jadi haram. Begitu indahnya Islam ini mengatur kita tidak berlebih-lebihan. Bagaimana orang Ustadz kalau kita sudah ke penelpon yang sudah masuk tadi Tim Manopi ini berusaha menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi saya sempat dengar Pak Ustaz mengenai anjing. Iya. Baru-baru ini Pak Ustaz, saya menukar barang, tapi dengan HP yang sudah rusak. Apa itu boleh Pak Ustaz? Macam-macam HP. Yang penting itu HP ibu tidak terbuat dari anjing kan? Tidak. Iya. Satu HP dia tukar dengan dua loyang macam-macam. Itu boleh. Tidak masalah. Asal cuma manupi HP itu. Tapi Pak Ustaz yang itu dari ini juga, dari non Islam.
Oh, tidak masalah. Ini kan tukar menukar, tidak ada masalah Ustaz, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Tadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, saya kan penjual makanan. Ya. Terus yang memesan ini dari agama lain. Ya. Yang memang dipakai untuk perayaan itu. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Apa halal atau haram? Yang pembayaran itu? Oke. Iya, makasih. Assalamualaikum. Tapi yang ibu masak ini makanan Islam. Makanan Islam. Oh iya, oke. Terima kasih. Cuma alat yang uang yang dikasih itu dari halal buat saya. Iya. Oke. Terima kasih. Karena memang dibilang ini acara untuk mereka makan bersama. Jamuan begitu. Ya. Terima kasih. Makasih. Tapi tidak ada sisa makanan itu? Wah. Kalau masih ada Ustadz yang saya sama kesana. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan Ustadz bagaimana? Pertanyaan pertama gimana? Pertanyaan pertama sudah terjawab tadi. Nah, sudah puas di Mama Novi mengenai HP yang artinya HP-nya yang rusak kemudian ditukar dengan barang plastik. Ya, tapi yang punya barang plastik itu Muslim, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Nah, sekarang yang tadi Cicinia punya adalah orang yang merayakan hari raya agama lainnya, kemudian pesan makanan dari Cicinia. Apakah ini uang yang diberikan oleh orang non-muslim ini kepada dia menjadi haram atau halal saja? Kan ini sama dengan sistem dagang. Betul. Saya jual kue ini, dia datang kamar beli, itu tidak ada masalah kan? Betul, iya. Ini kan kalau dari sisi muamalah itu boleh. Ini kan muamalah. Hukum asal kan kita jual belinya. Ini kita jual beli hukum makanan. Jual beli ini. Iya, jual beli, bukan masalah akidahnya. Akidahnya. Hubungan dengan akidah itu ya. Jadi cuman jual beli dan kita kan tidak yang tidak boleh itu kalau dia sebaliknya. Ya, makanan diantar ke kita harus periksa. Tapi kalau ini kan kita orang Muslim jelas kita sudah kan tahu. Ya punya warung makan. Sama dengan kita ada warung makan, datang kamar nurusin. Tidak, jangan makan pakai tangan, pikir saya naik kan. ya seperti itu kan ya. Jadi memang sudah jelas modelnya dan sudah jelas hal itu adalah hal yang boleh karena itu muamalah. Iya. Apalagi kalau masih ada DP sisa, Ustaz yang saya sama ke sana. Ya. Kedua lo yang lainnya, Ibu Yurika Lagili tadi sudah berusaha menelpon. Silahkan masuk lagi di 085171664994. Ini Ustaz, ada pertanyaan saya yang terkait dengan tadi anjing Ustadz ya. Ada di kebun pelihara anjing, kemudian ditukar dengan senter. Dan senter itu digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Apakah ini akan jadi haram semua aktivitas atau bagaimana ini Ustadz? Tapi kita sebelum jawab saya punya si Ibu Yurika lagi, lihat dulu kita angkat teleponnya. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini Ustadz. Kalau dia merayakan hari besar mereka, kita dapat undangan yang non-muslim, apakah kita wajib menghadiri undangan itu? Karena undangan itu saya tahu saya kan wajib dihadiri. Ya, undangan ini di hari H dalam bentuk ibadah atau hanya di rumah merayakan? Tidak, di tempatnya, tapi pesan makanan cateringnya sama orang Islam. Kita diundang. Apakah kita bisa memenuhi undangan itu, Ustaz? Iya. Itu yang jadi pertanyaan saya. Dan kedua, ini sama dengan tukar setrika maksudnya nih. Tukar istri bagaimana maksudnya? Tukar? Kan ada ungguli itu, Ustaz, nanti mau ungguli di di kopi hulo itu bagaimana? Orang membuat tukar setrika, anjingnya mau ditukar dengan setrika. Dia salah sebut, saya tukar istri. Salah sebut. Nah, sekarang tukar setrika ini, kita fokus ke tukar setrikanya. Iya, jadi boleh itu Ustadz ya? Iya, setrika karena itu kan kita mau setrika akan tipu apa semua, apakah itu halal Ustaz? Iya. Itu yang jadi pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Makasih atas penjelasannya Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib. Apa tadi? Yang pertama pertanyaannya di Ibu Ika adalah
itu tukar senter sama dengan saya punya setrika. Ya, tukar senter, tukar setrika. Tukar setrika itu sudah jelas itu tidak boleh, hukumnya haram. Dan walaupun alasannya apa, tetap tidak boleh, hukumnya haram. Ya, karena sesuatu hal yang haram ditukar dengan halal tetap hukumnya haram. Ya. Nah, sekarang hukum diundang. Ya, kalau diundang itu kalau dia memahami kita orang Muslim, ada beberapa keluarga kami di Manado, mereka karena punya keluarga orang Muslim, ya pertama mereka sediakan tempat makan yang steril, bukan tempat makan ada yang steril khusus, mereka khusus siapkan untuk orang Muslim, tidak dipakai karena kasihan ini saudara kita juga mengerti dengan keadaan kita orang Muslim, jadi mereka siapkan tempat makan orang Muslim. Yang kedua, makanannya memang disuruh kerja orang Muslim. Jadi itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, dan hari H-nya bukan hari H, bukan misalnya 25 kita datangnya tanggal 25 malam. Oh, bukan begitu. Datangnya biasanya dibuat tanggal 23 atau di 27 ya, atau selesai tanggal 1, tanggal tanggal tua atau tanggal 3. Kalau di Mesir kan tanggal 15. Ulama-ulama Mesir mereka pergi ke tempat ibadah itu, ke gereja, ya, mereka datangnya tanggal 15 Januari. Ya, itu tanda mereka toleransi kepada orang-orang non muslim yang mengundang mereka. Jadi hal itu kalau hari H jelas tidak boleh. Apalagi orang tanya, Ustaz, bagaimana kalau hukum orang menjaga tempat ibadah? Kita orang Muslim menjaga tempat ibadah. Ya, hukumnya dia boleh selama itu belum misa. Kalau sudah masuk misa itu harus keluar, karena itu sudah tataran akidah, itu tidak boleh karena ini sudah ibadah. Kalau khusus menjaga, tapi cuman yang khawatirnya pas dia sementara menjaga begitu kemudian tak kancing napas dan DP nyawa tak habis di situ, itu masalah itu. Jangan sampai pas sementara dia menjaga di tempat ibadah itu kemudian tak kancing kon game di situ. Itu bahaya itu. Ada di masyarakat kalau misalnya dia jalan ke hutan, Ustadz, kemudian dia menemukan ular besar, dia kasih masuk dalam karung kemudian dijual. Nah, ini apakah ular ini termasuk haram atau bagaimana, Ustadz? Kalau itu pun haram berarti uang ini tidak bisa digunakan untuk keluarga. Begini ya, ada sesuatu hal yang dia hukum asalnya dia halal karena dia buruan, dia menjadi karena dia buruan jadi halal. Ya, hewan buruan bukan peliharaan. Bukan peliharaan. Maksudnya seperti burung. Burung kan ada yang burung yang yang dia kan buruan, ditembak di mana. Ya, dia jadi halal kalau dia tembak menggunakan baca basmalah. Nah, sekarang kalau dia hukum ular, jelas ular hukumnya adalah haram, tidak boleh. Haram, ya. Ya, jadi walaupun dia tukar sama dengan tadi anjing, ya, dia tukar tetap hukumnya adalah haram. Allahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada topik kita mengenai makan minum yang berlebihan akan menjadi racun buat kita. Ini racun berarti kalau kita masukkannya ke tubuh kita otomatis akan menjadi pembunuh kita. Nah, ini maksud racun ini berarti akan membunuh kita di dunia dan akhirat atau? Iya, dua-dua. Jadi orang kalau misalnya makanannya tidak diperiksa, dari sisi duniawi dia bermasalah, di sisi akhirat juga bermasalah, doanya tidak diterima. Ya, benar. Karena kan kemudian doanya juga lambat, mempengaruhi juga akhlak anaknya jadi kurang bagus. Karena apa? Karena dimasukkan ke dalam rumah makanan yang tidak halal, makanan yang tidak baik, sehingga anak-anak kita jadi buruk akhlaknya. Karena apa? Karena jangan tanya di mana. Saya anak ini Ustadz nakal sekali Ustadz. Bukan nakal, ente periksa dulu ente makanan yang ente bawa di rumah. Ya, bisa jadi ada yang kurang halal, ya, yang harus diteliti kembali. Maksudnya kurang halal di sini bukan dari sisi zatnya, dari sisi maknawinya. Ya, bisa jadi uangnya halal, cuman cara dia mendapatkan kurang halal. Ya, itu yang maksud saya. Ada lagi pertanyaan. Ini kalau misalnya kita orang Muslim, ini hubungannya dengan pertanyaannya Cici Nia dengan Ibu Yurika Lagili tadi. Tapi kita ke penelpon, kita simpan dulu pertanyaannya. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kedua loh. Langsung pada pertanyaan Pak Ustadz.
ada yang mempunyai anjing, Iya. kemudian dijual ini anjingnya. Ada yang menjual dengan pakai dibayar dengan uang, ada yang menukar dengan tong dipergunakan untuk dikebom ini tong air. Apakah itu bisa? Tentang pembayaran dengan uang yang jelas akan dipergunakan, dibelikan untuk makanan atau apa saja. Apakah itu bisa atau bagaimana? Ini hal yang terjadi ini. Ya. Oke, terima kasih. Selalu ini terjadi. Ya, memang sering terjadi di masyarakat. Ini kan perlu penjelasan sering ya. terjadi di masyarakat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ya. soal makanan dan minuman. Ya. Ada yang makan tidak sengaja mati lupa. Ya. Bagaimana itu Ustaz sampai Tidak sengaja, tidak mungkin tadi lupa. tidak sengaja tapi Malalulai tadi. merasakan mati lupa. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia mungkin tadi lupa waula pata dia sadar dia tidak sengaja. Wah waya tak terus pemerintah tidak bawa waya tadi unti. Sengaja itu. Tapi kalau misalnya tidak sengaja, misalnya tidak sengaja itu misalnya ada puasa, kemudian tiba-tiba dapat minum air, itu mungkin tidak sengaja. Tapi kalau misalnya makan terus tidak sengaja, tidak mungkin tidak sengaja mau waya tak terus sih. Tadi lupa. Nah ini, tapi kita pertanyaan tadi menarik sekali yang katakan tadi yang seperti terjadi di masyarakat juga hampir semua di penduduk kita juga seperti itu. Dan itu kan sudah dijelaskan Ustaz, memang tidak boleh haram, walaupun itu kita gunakan untuk membelikan senter, setrika, tong, tangki air dan lain-lain. Memang tidak dimakan, tidak secara langsung kita makan, tapi kita gunakan untuk tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Sama dengan tadi loyang. Jadi hukumnya haram. Jadi apapun alasannya, hukumnya adalah haram. Walaupun dia alat tukarnya adalah halal seperti loyang tadi, tong dan lain sebagainya, tetap hukumnya adalah haram. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya apa tadi mengenai tiliupo, makan berlebihan kemudian muntah-muntah itu maksudnya ya. Muntah-muntah itu jelas ini mubadzir ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya syaitan. Makanya Nabi itu makan itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Nah, sekarang tilupo itu gara-gara apa? Gara-gara Italia tuh sepertiga. 3/3 nasi semua. Mati dua ya lu tambah tilu dupo to didu. Mate totalu mate to ila pata didu dupo to damai. Debo hima dupo to. Tapi kan begitu. Kalau ada yang kuat makan kasih ingat ke sana. Dupo to ti dupo to. Walau dia mah gampang betul urusan lu foto mengapa. Jadi kembali Ustadz ke pertanyaan selanjutnya yang saya sempat ingin tanyakan tadi adalah innal mubazirina kan itu. Jadi kita takut menjadi orang yang mubazir. Kalau suatu saat kita diberikan makanan oleh orang yang tidak seakidah dengan kita dan kita mencurigai makanan bisa saja dimasak dengan cara yang tidak halal menurut agama kita. Kemudian apakah kita akan makan atau kita buang atau kita berikan kepada orang lain? Kalau kita lihat bahwa dia mengerti dengan orang Muslim, ambil. Mengertinya itu seperti tadi yang saya bilang, ada keluarga yang dia tiap kali dia undang tamunya orang Gorontalo dan dia tahu orang Muslim, dia tidak ambil piring yang di sekitar dia. Dia memang siapkan piring khusus orang Muslim. Dia suruh lagi orang Muslim yang kerja. Dia tinggal bayar uang atau dia catering dari orang Muslim dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa, terima. Nah, kalau misalnya itu kita tidak tahu asal usulnya, ini bagaimana? Lebih baik kalau kita buang kan mubazir ini istilahnya. Bukan masalah mubazir. Kan ini dua-dua haram. Dua-dua haram. Mana yang kita makan? Yang mubazir haram gara-gara dibuang atau mubazir kita makan? Namanya yang haram kita makan? Jelas mendingan kita kasih sama orang yang seakidah dengan mereka. Kita kasih saja kepada mereka yang seakidah dengan mereka. Jadi kita cuma bawa lewat 4 orang ini, kasih sama orang yang seakidah dengan mereka. Jadi misalnya atau misalnya begini, dia kasih kamar roti. Kalau roti kan halal. Iya, tapi kan kita orang tidak tahu cara masaknya ini Ustadz ya. Roti atau
cake lah istilahnya. Masakan kan kue istilahnya kue basah istilahnya seperti itu. Dia datang kamar dia kasih, dan kita takut nanti ini masaknya di tempat-tempat yang tidak steril misalnya menurut agama kita. Ini mohon maaf. Kemudian daripada mubazir, kita berikan juga kepada teman yang seakidah. Anak kaskar ente ini cake, tapi tukar karena yang roti PNTP kios ini ya. Nah ini apa tidak bisa jadi kan itu cake tukar tambah. Cake itu dia apa namanya? Dia beli di toko Islam. Bisa jadi begitu. Kan dia sudah belikan memang, baru kemudian dia apa namanya? Dia tukar dengan roti. Ya, kita positive thinking saja. Kembali ke positive thinking saja. Mapopo dada yang latih tuh Ustadz mama setengah mati, lebih positive thinking saja. Tidak, maksudnya begini. Apa namanya? Kalau hal itu kita bisa bawa ke positif, kita bawa ke positif. Kecuali kalau memang sudah ada ciri-ciri bahwa itu adalah sebuah hal keburukan. Untuk olah kita kurang dapat lihat langsung dengan mata, dan kemudian kita konsumsi itu jelas tidak boleh. Kalau kita tidak lihat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, dan kita positif tinggi kan, apalagi sekarang so canggih. Mereka tahu ingin simple. Tidak mungkin mereka meracuni kita. Iya, tidak mungkin. Nah, mereka menjaga juga apa namanya, harga diri mereka. Tapi kalau kita tidak sengaja memakannya, apa ini Ustadz, kita dapat dosa? Ya kalau tidak sengaja kan apa namanya, hal itu kan sebuah hal yang dimaafkan. Dia tidak tahu ya. Saya mohon maaf ya, ada kalau di areal Kota Bagus sana kan ada biapong yang putih sekali. Ya, itu kan ada orang-orang Muslim yang terkecoh. Mereka menganggap itu apa namanya, biapong biasa, padahal di dalamnya adalah isinya iya. Jadi itulah yang harus itu kan kasihan tidak diketahui. Jadi hal yang tidak diketahui begitu, hal itu apa namanya, hal yang bawa boleh lintu loma mailo nggak biapo yo sudah kokoda iya, walau taman lima terus siapa coba gampangnya boleh ya Allah, kita sudah tanpa terasa sudah jam 7 lewat Ustaz, sudah memasuki azan Isya. Kita mohon maaf dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.